Sayyidina Umar pernah mengatakan, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Kapan itu? Tatkala beliau mengumpulkan umat Islam di zamannya, sholat tarawih di bawah satu imam. Jadi pada awalnya Nabi alaihi salatu wassalam sholat tarawih di masjid. Nabi sholat sunnah. Para sahabat ngelihat, ngikutin. Semalam, 2 malam, malam 1 ada yang ikut sedikit, malam 2 lebih banyak yang ikut, malam 3 mulai lebih banyak lagi. Malam berikutnya Nabi nggak keluar dari kamar, dari rumah. Jadi setelah sholat isya, rapi, Nabi masuk ke rumah, Nabi nggak keluar. Para sahabat nunggu. Karena udah beberapa malam berturut-turut, Nabi sholat tarawih, ya ikhwan. Jadi mereka mau ikut. Begitu Nabi nggak keluar, malam berikutnya lagi para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami udah nunggu, mau ikut sholat tarawih, sholat qiyam di Ramadan, kenapa kau nggak keluar? Jadi jawaban Nabi singkat, saudara, bahwa yang beliau lakukan itu hanya sunnah, dan beliau takut kalau nanti beliau keluar lagi sholat tiap malam di situ bersama sahabat, nanti dianggap sebagai wajib. Kesempurnaan agama. Kemudian yang berikutnya baru kita masuk ke mafhumul bid'ah, yaitu tentang pemahaman bid'ah. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke madzhabul ulama. Bagaimana mazhab-mazhab para ulama, bagaimana pandangan mereka tentang bid'ah. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang an-nawazil al-mustajaddat. Maksudnya an-nawazil al-mustajaddat ini adalah peristiwa-peristiwa baru yang terjadi pada zaman kita sekarang ini dan bagaimana kaitannya dengan bid'ah. Kemudian juga kita nanti akan menengok af'alus sahabah. Bagaimana perbuatan para sahabat terkait dengan bid'ah. Juga akan kita paparkan aqwalul ulama, pendapat para ulama dan pernyataan-pernyataan mereka berkaitan dengan bid'ah. Baru setelah itu kita lakukan ringkasan dan kesimpulan, insya Allah. Nah, kita mulai yang pertama. Ini jangan sudah salah ngasih. Yang ente kasih buku ente. Jangan disamain, lain kali beda ya. Jangan dicampur-campur. Ayo ikut belajar, Jujun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Kamaluddin. Slide pertama berjudul Kamaluddin, kesempurnaan agama. Kita tidak pernah ragu tentang kesempurnaan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Jadi Allah yang menjamin tentang kesempurnaan agama Islam. Kemudian yang kedua ada dalam surat Al-An'am ayat 38. Allah nyatakan faqala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami luputkan di dalam Al-Qur'an
segala sesuatu. Apapun, saudara, daripada segala sesuatu tidak diluputkan. Artinya, semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah menyatakan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, yang menjelaskan likulli syai', tentang segala sesuatu. Kemudian yang keempat, firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 57, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Jadi jelas Allah sudah berikan kepada kita aneka ragam perumpamaan dari aneka ragam peristiwa, saudara, di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 89, begitu juga Al-Kahfi ayat 54. Saudara, yaitu ayat yang semakna dengan tadi, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wa laqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Nah, sedangkan surat Al-Kahfi ayat 54, wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Nah, jadi ini semua dari yang 4, 5, 6 semakna bahwa Allah sudah berikan kepada manusia ini dalam Al-Quran ini dari berbagai macam contoh, dari berbagai macam aturan-aturan supaya dipatuhi, saudara. Nah, jadi di sini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Nah, tidak ada kekurangan. Nah, kemudian kalau bicara tentang kesempurnaan Islam, maka yang kita pahami pertama, tidak boleh tidak, bahwa layak balu dinul islami ziyadata awin nuqsan awit taghir. Karena agama Islam ini sudah sempurna dengan segala metodologinya, konsepnya, sistemnya, aturannya, maka layak balu dinul Islam. Agama Islam tidak menerima aziyadah, penambahan, awin nuqsan atau pengurangan, awit taghyir atau perubahan. Jadi kita punya agama jangan ditambah-tambah, jangan juga dikurang-kurangi, dan jangan juga diubah-ubah, karena Islam sudah sempurna. Nah, kemudian yang kedua juga yang harus kita pahami dari kesempurnaan agama Islam adalah la takhlu waqi'atun an hukmillah, tidak ada satu peristiwa pun, satu kejadian pun, atau satu masalah pun, saudara, yang lolos dari hukum Allah. Artinya apa saja yang ada dalam kehidupan manusia ini dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat, masalah apapun tidak ada yang lolos dari hukum Allah. Baik secara nasson, secara nyata, terang dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau secara dilalah, atau dalam Al-Quran memang tidak terang menunjuk kepada satu masalah, tapi Al-Quran menetapkan kaidah-kaidahnya, menetapkan yaitu metodologinya, caranya, untuk bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tafsilan atau taksilan. Nah, dalam Al-Quran itu, saudara, ada hukum yang dijelaskan secara detail, tapi ada juga yang dijelaskan cuman kaidahnya saja, tidak secara detail. Tapi kaidah ini bisa mencakup berbagai macam masalah, baik yang ada di zaman Nabi maupun yang ada di zaman setelahnya, termasuk di zaman kita ini. Tasrihan wa talmihan. Baik Al-Quran itu atau As-Sunnah menjelaskannya secara sorry, nyata, jelas, atau dengan isyarat dan seterusnya. Maka itu tadi dikatakan bahwa Al-Quran ini mencakup segala sesuatu. Nah, nanti kalau ada yang nanya, dulu narkoba enggak ada. Nah, dalam Al-Quran enggak ada narkoba, dalam hadis enggak ada narkoba.
Nah, iya, Al-Quran tidak bicara tentang narkoba. Hadis tidak bicara tentang narkoba. Tapi Al-Quran bicara tentang hal-hal yang merusak. Al-Quran bicara tentang minuman yang memabukkan. Al-Quran bicara tentang minuman yang merusak akal atau makanan yang merusak akal. Maka narkoba yang tidak disebut secara nyata jelas dalam Al-Quran masuk di dalam kaidah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Dan Nabi mengatakan, kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Dan setiap khamar itu hukumnya adalah haram. Berarti ayat Quran yang bicara tentang khamar, jangan lupa tuh ayat Quran yang bicara tentang khamar, begitu juga hadis Nabi yang bicara. Gary Butter Cookies, waktunya silaturahmi, waktunya Gary. Gak apa saja di zaman sekarang ini muncul minuman baru, makanan baru, barang baru yang merusak akal atau memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khamar tadi, ya ikhwan. Nah, maka itu sekali lagi, dengan demikian, maka nggak ada satu hukum pun yang luput dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, baik kaidah yang disebutkan secara jelas maupun kaidah yang disebutkan secara ijmalan. Nah, karena itu kita nyatakan sekali lagi di sini bahwa lagi-lagi nggak bekerja ini Muhammad. Kalau nggak kerja kita pakai ini, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang kamil wa syamil. Kamil sempurna, syamil komprehensif, mencakup segala sesuatu. Nah, itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu saya ulangi, agama Islam sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh juga untuk diubah-ubah. Nah, muncul persoalan di tengah umat tentang suatu masalah yang dari zaman dulu sampai sekarang menjadi perdebatan para ulama, yaitu persoalan bid'ah. Sebagian menganggap bid'ah itu semuanya sesat, dan bid'ah itu termasuk nambah-nambah agama. Ada juga mengatakan bid'ah itu mengubah-ubah agama. Nah, sehingga bid'ah itu bertentangan dengan kesempurnaan agama. Tapi ada juga ulama yang membagi bahwa enggak semua bid'ah itu sesat. Nah, ada bid'ah yang memang sesat, tapi ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun itu barang baru, zaman Nabi tidak pernah ada. Tapi karena enggak bertentangan dengan syariat, maka dia dianggap bagian daripada yang tidak dilarang dan boleh untuk dilakukan. Enggak disebut juga sebagai penambahan agama, enggak disebut juga sebagai pengurangan agama atau perubahan agama, karena ada kaidah umum yang memayunginya. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu soal mafhumul bid'ah. Baik, perhatikan baik-baik. Mafhumul bid'ah, arti daripada bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah secara lughatan, lughatan itu secara bahasa, secara etimologi. Secara bahasa, bid'ah itu adalah kullu ma uhditsa wa ikhturi'a awalan ala ghair mithalin sabiq. Perhatikan di dalam diktat maupun perhatikan di layar. Jadi bid'ah itu secara bahasa adalah apa saja yang baru, yang diadakan, saudara, tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya sebelumnya nggak ada yang melakukan itu. Nah, kemudian ada seseorang melakukan hal yang baru. Nah, sebelum dia nggak ada yang kerjakan itu. Artinya nggak ada contoh sebelumnya. Nah, itu disebut bid'ah. Apa saja. Pokoknya sesuatu yang baru apa saja. Mau urusan agama, mau urusan dunia, saudara, mau urusan teknologi, sains, secara bahasa apa saja yang dulu tidak pernah ada orang yang mengerjakan, tahu-tahu dia memulai untuk mengerjakannya,
maka orang tersebut disebut pelaku bid'ah. Dia menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya. Itu arti bid'ah secara bahasa. Nah, berikutnya arti bid'ah secara urfan. Secara uruf, tradisi, adat yang dikenal oleh umat saudara. Nah, secara uruf, bid'ah itu adalah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam diniyan au dunyawiyan. Kullu ma, apa saja lam yaf'alhu Nabi, yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinian, baik dalam urusan agama au dunyawiyan, atau dalam urusan dunia. Apa saja yang Nabi nggak pernah kerjakan, atau apa saja yang nggak pernah ada di zaman Nabi, atau lam ya'mur bihin Nabi, atau apa yang belum pernah diperintahkan oleh Nabi, atau lam yasra'hun Nabi, yang Nabi nggak pernah syariatkan itu, saudara. Intinya nggak pernah ada, udah di zaman Nabi dan Nabi nggak pernah kerjakan, nggak pernah nyuruh, nggak pernah mensyariatkan. Baik urusan agama maupun urusan dunia, itu disebut bid'ah. Berarti dalam konteks ini, laptop ini bid'ah, handphone bid'ah, kacamata bid'ah, buku-buku tulis diktat yang kita pegang semua bid'ah. Iya, semua ini bid'ah, baik secara lughah maupun secara urf. Lughatan wa urfan, apa saja yang baru di zaman ini, itu semua di bid'ah. Karpet ini bid'ah, kabel roll bid'ah. Nah, jadi sekali lagi, itulah makna bid'ah secara lughah dan uruf. Nah, sedangkan yang akan kita bahas ini bukan bid'ah secara lughah, bukan bid'ah secara uruf. Yang akan kita bahas adalah bid'ah secara syariat. Karena bid'ah dalam urusan lughah nggak ada masalah, ulama nggak berdebat. Bid'ah dalam urusan uruf nggak ada masalah, saudara. Itu tinggal disesuaikan aja dengan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal, apakah menerima atau tidak, saudara. Nah, itu urusan dunia. Nah, tapi yang ingin kita bahas adalah bid'ah mafhumuha syar'an. Pemahaman bid'ah secara syariat. Nah, bid'ah secara syariat, ikhtalafa fikil ulama ila thalathati mazahib. Ulama berbeda pendapat menjadi 3 mazhab atau 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat yang beredar di kalangan para ulama kita tentang makna bid'ah secara syariat. Yang pertama, lihat halaman 22. Nah, kita masuk ke halaman 22. Madzhabul ulama fil bid'ah. Madhab para ulama tentang bid'ah. Yang pertama, kita sajikan di sini pendapat Syekh Ibn Taimiyah, wa Syekh Syaukani, wa Syekh As-Sun'ani. Nah, ini Syaukani ini yang ngarang kitab Nailul Autor. Nah, kitab terkenal sekali di Indonesia. Saudara, As-Sun'ani ini yang ngarang kitab Subulus Salam. Ini juga kitab yang sangat terkenal di Indonesia, saudara. Kalau Ibn Taimiyah, kita sudah sama tahu, ini ulama besar dari madhab Hambali, yang pemikiran beliau banyak mempengaruhi kalangan Wahabi di zaman ini, saudara. Nah, apa kata Ibn Taimiyah, Syaukani, dan Sun'ani rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Nah, di sini dikatakan pendapat mereka bertiga bahwa bid'ah itu cuma 1 macam. Enggak ada bid'ah 2 macam, 3 macam, 4 atau 5 macam. Tidak. Bid'ah itu hanya 1 macam. Yaitu bid'atud dolalah. Bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang sesat. Nah, jadi di sini dalam pandangan Ibn Taimiyah, Syaukani, dan Sun'ani, kullu malam
yaf'alhun nabi, apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil umurid diniyah, dalam urusan agama. Apa saja yang Nabi nggak pernah kerjakan dalam urusan agama, maka itu adalah bid'ah dolalah. Nah, makanya jangan kaget kalau kalangan saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi di mana saja di Timur Tengah maupun di Indonesia, mereka mengikuti pendapat ini. Bid'ah cuma satu macam, yaitu bid'ah dolalah. Nggak ada itu bid'ah hasanah. Nggak ada itu bid'ah yang bagus. Bid'ah semuanya munkarah. Bid'ah semuanya sayyi'ah, dan bid'ah semuanya adalah sesat. Yang kedua kita lihat pendapat jumhurul ulama. Kalau disebut jumhur berarti mayoritas. Berarti kebanyakan ulama, baik dari madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, saudara, kebanyakan ulama mereka membagi bid'ah, saudara, menjadi dua. Yaitu kita lihat bid'atun madzmumah dan bid'atun hasanah. Bid'atun mazmumah sama dengan bid'atun sayyi'ah. Bid'atun sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Bid'atun mazmumah, bid'ah yang tercela, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Nah, kenapa mereka membagi dua semacam ini, saudara? Karena mereka mendefinisikan bid'ah sebagai berikut. Pertama, mereka katakan bid'ah madzmumah, bid'ah yang tercela dan jelek itu adalah kullu ma lam yaf'alahun nabi, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi dalam urusan agama tentunya, wa yukhalifus syariah, dan bid'ah tersebut bertentangan dengan syariat. Katakan bertentangan dengan Quran, atau bertentangan dengan sunnah, atau bertentangan dengan ijma, atau bertentangan dengan athar dari para salaf, saudara. Nah, jadi kalau ada satu bid'ah yang bertentangan, Nabi nggak pernah lakukan, dan itu bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, kita udah lihat, oh ini bertentangan dengan ayat ini, oh ini nggak sesuai dengan hadis sahih yang ini. Nah, kalau bid'ah, kalau pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan ternyata bertentangan dengan syariat, itulah yang disebut bid'atun madzmumah, bid'ah yang tercela. Sebaliknya, kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi wala yukhalifus syariah, dia enggak bertentangan dengan syariat. Betul, Nabi nggak pernah kerjakan itu. Tapi itu nggak bertentangan dengan Quran, nggak ada ayat yang melarang, nggak bertentangan dengan hadis, nggak ada hadis yang mengharamkan, nggak bertentangan dengan ijma, nggak ada ijma yang menolak. Dia nggak bertentangan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan athar. Saudara, maka jumhur ulama menyebutnya dengan bid'atun hasanah. Nanti akan kita pelajari contoh-contohnya. Sekarang kita berkenalan dengan definisi dulu. Ini namanya ta'rif, definisi, mafhum. Apa tuh mafhumul bid'ah menurut ulama? Nah, inilah pendapat daripada jumhur ulama. Nah, ada satu pendapat mencoba mengkolaborasi antara pendapat satu dan dua. Mencoba berada di tengah-tengah. Dan banyak ulama menilai pendapat yang ketiga ini tawassut. Tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi, saudara. Di mana Imam Syatibi mengatakan, saudara, sama dengan yang nomor satu. Bid'ah itu cuma satu. Ya bid'ah dolalah. Nggak ada tuh bid'ah dibagi dua, apalagi dibagi 5. Saudara, bid'ah cuma satu. Nah, cuman menarik, saudara. Apa itu bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syatibi? Ini yang dimaksud oleh Imam Syatibi.
kullu ma lam yaf'alhu nabi wa yukhalifu syariah. Saya tanya, sama dengan yang mana tuh? Sama dengan bid'atun mazmumah. Jumhur nyebutnya bid'atun mazmumah. Imam Syatibi bilang enggak, itu bid'ah saja udah bilang. Terus yang kedua kata Imam Syatibi, syar'iyah. Jadi kalau bid'ah itu ada dasar secara syariat, maka enggak boleh disebut bid'ah, harus disebut syar'iyah. Nah, inilah dikatakan saudara, wa kullu ma la yukhalifu syariah laisa bi bid'atin wa illam yaf'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan itu yang syariah. Sama dengan yang mana tuh? Perhatikan nomor 2 dengan nomor 3. Nomor 2 bid'ah hasanah. Semua yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi tapi enggak bertentangan dengan syariat. Imam Syatibi kurang lebih sama, redaksinya aja beda. Nah, pokoknya walaupun Nabi enggak pernah kerjakan, selama itu tidak menentang syariat, itu laisa bi bid'atin kata Imam Syatibi. Itu bukan bid'ah namanya, itu namanya syar'iyah. Nah, artinya apa? Setelah kita perhatikan, saudara, ternyata antara pendapat yang pertama dan kedua, al-khilaf bainal madhabil awal wa tsani. Perbedaan antara yang pertama dan kedua adalah khilafun haqiqi. Murni, betul-betul perbedaan. Enggak bisa digabung nomor 1 dengan 2. Tapi al-khilaf bainal madhab tsani wa tsalis, sedangkan perbedaan antara mazhab yang kedua dan ketiga, itulah yang disebut khilafun lafzi. Dia bukan khilaf yang sebenarnya, bukan khilaf lafzi, cuman beda redaksi, maksudnya sama. Coba perhatikan. Jumhur mengatakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kemudian bertentangan dengan syariat, itu bid'ah mazmumah. Imam Syatibi mengatakan itu bid'ah. Yang kedua, saudara, kalau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak melanggar syariat, jumhur mengatakan bid'ah hasanah. Imam Syatibi mengatakan syar'iyah. Selama dia ada dalil yang menunjukkan dia, saudara, ada dasar argumentasi untuk menunjukkan bahwa itu bagian daripada syar'i, enggak boleh disebut bid'ah, tapi harus disebut sebagai syar'iyah. Nah, maka itu untuk halaman ini perhatikan baik-baik. Yang paling atas, yang Ibn Taimiyah wa Syaukani. Biasanya saya kalau nulis begini, selalu saya cantumkan sumbernya. Nah, ini hari kelihatan nggak ada sumber tuh di situ tuh. Biasanya selalu saya kalau nulis tuh, apa yang saya ambil dari kitab, saya tulis sumbernya, saudara. Maka itu tadi saya agak sedikit terlambat, kaget begitu melihat ada beberapa slide yang sumbernya belum disebut. Nah, ini kelalaian, tapi bagian-bagian halaman lain lengkap dengan sumber. Nah, untuk nomor 1, untuk kita bicara tentang Ibn Taimiyah, saudara, di situ bisa kita lihat dalam kitab Minhajus Sunnah, juz 6 halaman 291, atau kitab Al-Istiqamah, juga karangan Ibn Taimiyah, juz 1 halaman 5. Jadi di sana beliau mengatakan bid'ah itu mafu'ila bi ghairi dalilin syar'iyyin. Apa-apa yang dikerjakan tanpa ada dalil syariatnya. Nah, kalau dalam buku kitab Al-Istiqamah, Ibn Taimiyah mengatakan bid'ah itu adalah ad-dinul ladzi, urusan agama yang lam ya'murillah bihi, yang Allah tidak pernah memerintahkannya, wala rasuluh, dan rasulnya juga tidak pernah memerintahkannya. Nah, jadi memang Ibn Taimiyah, baik itu dalam kitab Minhajus Sunnah, Al-Istiqamah, begitu juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, tatkala beliau bahas itu persoalan bid'ah, ya kawan, bisa kita lihat Majmu'ul Fatawa yang juz 20. Nah, di sana dengan panjang lebar beliau bicara tentang bid'ah, bahkan beliau mengutip yaitu ucapan Imam Syafi'i. Dalam Majmu'ul Fatawa li Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah mengatakan qala Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2 macam bid'ah. Yang pertama,
bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan kitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah, yaitu hadis, dan ijma, maksudnya ijma ulama. Wa atharan, yaitu berita-berita yang datang an ba'di ashabi Rasulillah, yang datang dari sebagian sahabat Rasulullah. Fahadhihi, yang begini ini, kata Imam Syafi'i, bid'atun dolalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Kemudian dilanjutkan, saudara, wa bid'atun, dan bid'ah yang satu lagi adalah bid'ah yang lam tukhalif syai'an min dzalik, yang tidak bertentangan dari semua itu, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan atharus sahabat. Fahadhihi, bid'ah semacam ini, kata Imam Syafi'i, qad takunu hasanah, bisa jadi bid'ah hasanah. Liqauli Umar, karena Sayyidina Umar pernah melakukan itu, dan Sayyidina Umar pernah mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sayyidina Umar pernah mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah. Kapan itu? Tatkala beliau mengumpulkan umat Islam di zamannya, sholat tarawih di bawah satu imam. Jadi pada awalnya Nabi alaihi salatu wassalam sholat tarawih di masjid. Nabi sholat sunnah. Para sahabat ngelihat, ngikutin. Semalam, 2 malam, malam 1 ada yang ikut sedikit, malam 2 lebih banyak yang ikut, malam 3 mulai lebih banyak lagi. Malam berikutnya Nabi nggak keluar dari kamar, dari rumah. Jadi setelah sholat isya, rapi, Nabi masuk ke rumah, Nabi nggak keluar. Para sahabat nunggu. Karena udah beberapa malam berturut-turut Nabi sholat tarawih, ya ikhwan. Nah, jadi mereka mau ikut. Begitu Nabi nggak keluar, malam berikutnya lagi para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami udah nunggu mau ikut sholat tarawih, sholat qiyam di Ramadan, kenapa kau nggak keluar? Nah, jadi jawaban Nabi singkat, saudara, bahwa yang beliau lakukan itu hanya sunnah, dan beliau takut kalau nanti beliau keluar lagi sholat tiap malam di situ bersama sahabat, nanti dianggap sebagai wajib. Makanya Nabi nggak kerjakan lagi setelah itu. Dan setelah itu nggak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, nggak ada. Nabi wafat berganti dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nggak ada sholat tarawih berjamaah di masjid. Karena sholat tarawih di rumah masing-masing, tarawih, witir, qiyamul lail, semua di rumah masing-masing. Kalaupun ada yang di masjid, masing-masing saudara. Nah, kemudian masuk Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di zamannya. Beliau lihat malam bulan Ramadan di masjid banyak yang sholat tarawih tapi sendiri-sendiri. Ada yang kelompok di sana, ada yang sendiri di sana, ada sekian orang di sana, saudara. Nah, akhirnya beliau lihat, beliau punya pandangan alangkah bagusnya kalau ini disatukan. Jadi Sayyidina Umar bukan membuat sholat tarawih, bukan. Sholat tarawihnya sudah ada. Cuman selama ini nggak ada tuh sholat berjamaah rame-rame di bawah satu imam. Sholat tarawih dari zaman Nabi sudah ada. Nabi pernah melakukannya beberapa hari di masjid, saudara. Nah sekarang begitu Sayyidina Umar lihat ini masjid rame. Ada yang sholat di depan, di tengah, di belakang. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang berlima. Sayyidina Umar berpendapat kalau ini semua disatukan alangkah baiknya. Disatukan oleh Sayyidina Umar. Semua sholat tarawih semua disatukan, imamnya satu. Dipilih oleh Sayyidina Umar imamnya yang hafal Quran, yang bagus bacaannya, saudara, yang berilmu, saudara. Dan ketika itu, saudara, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Ali ada, saudara, sahabat-sahabat lain ada. Tidak satu pun yang memprotes perbuatan Sayyidina Umar. Berarti kalau nggak diprotes jadi apa tuh? Ijma, saudara. Nggak ada yang protes. Semua ikut. Bahkan Sayyidina Ali begitu menjadi khalifah memuji Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, yaitu semoga Allah merahmati Sayyidina Umar, memberikan ganjaran yang besar. Kalau laula Umar, kalau tanpa Umar, nggak ada itu masjid makmur di bulan Ramadan. Maksudnya di malam hari. Nah, jadi dengan perbuatan Sayyidina Umar, masjid-masjid di mana-mana ramai orang pada sholat tarawih sampai zaman ini, saudara. Nah, ini
Saudara, Sayyidina Umar begitu lihat orang rame di bawah satu imam tiap malam rapi, apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Berarti Sayyidina Umar mengakui itu bid'ah bukan? Bid'ah. Saudara. Nah, ucapan Imam Syafi'i ini dimuat oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Juz 20 halaman 163 dan tidak dibantah oleh Ibn Taimiyah. Nah, jadi sekali lagi tuh, jadi Ibn Taimiyah mengakui memang di antara ulama ada yang membagi bid'ah dua, bid'ah dolalah dan bid'ah mazmumah dan bid'ah hasanah. Hanya memang Ibn Taimiyah pribadi lebih cenderung kepada pendapatnya bahwa bid'ah ya satu saja. Bahwa bid'ah itu semuanya dolalah, saudara. Tapi kalau ditelusuri, saudara, Ibn Taimiyah juga ngakui kalau ada suatu yang disebut bid'ah ternyata sesuai dengan Quran dan Sunnah, bukan bid'ah itu, saudara. Nah, ini pendapat di sini berarti hampir sama dengan pendapat Imam Syatibi, saudara. Jadi kalau ada dalil bukan bid'ah, yang bid'ah itu yang nggak ada dalil, saudara. Nggak ada dalil, baru itu disebut bid'ah. Makanya mari kita lihat apa dikatakan Imam Syatibi. Tadi dicatat tuh ya, dicatat di nomor 1 ada Minhajus Sunnah juz 6 halaman 291, ada kitab Al-Istiqamah juz 1 halaman 5, nah, itu ucapan Ibn Taimiyah. Nah, kemudian ada Majmu'ul Fatawa yang Ibn Taimiyah menukilkan ucapan Imam Syafi'i juz 20 halaman 163. Itu sebagai referensi, masukkan. Nah, insya Allah nanti di laptop akan kita perbaiki nih, kita masukin semua. Tapi kalau tadi saya nggak keburu masukin. Saya buka, saya lihat nggak ada, ya buru-buru kita cari kitabnya, kita tuliskan. Baik. Sekarang Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 353. Nah, tulis di bawah Syatibi, tulis saja Al-I'tisam juz 1 halaman 353. Al-I'tisam ini karangan Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, ini menarik. Kata beliau, walaisa min sya'nil ulama, bukan urusannya ulama, bukan kerjaannya ulama, itlaqu lafzil bid'ah, untuk mensematkan lafaz bid'ah atau untuk menyebut sesuatu itu bid'ah alal furu'il mustambitah, terhadap persoalan-persoalan furu yang digali, saudara, dari sumber hukum. Kan furu itu kan galian hukum. Furu itu hasil galian hukum dari Quran, dari sunnah, dari ijma, dari qiyas. Hasilnya pendapat-pendapat ulama yang kita sebut furu. Jadi kata Imam Syatibi, kalau ulama berbeda nih soal furu, yang ini mengatakan makruh, yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan wajib, semuanya itu punya dalil dari hasil istimbat kepada hukum, saudara, dari Al-Quran, dari sunnah. Cuman mereka berbeda. Maka Imam Syatibi bilang, walaysa min sa'nil ulama itlaqi lafzil bid'ah alal furu'il mustambitah. Jadi bukan urusan ulama. Mereka boleh berbeda, tapi jangan yang pendapat berbeda langsung disebut bid'ah. Nah, kenapa? Saudara, nggak boleh. Allati lam takun fi masalaf, walaupun itu perkara nggak pernah ada di masa lalu. Wa indaqat masailuha, walaupun masailnya begitu detail, begitu rinci, saudara. Nah, wa kadzalik, begitu juga la yutlaq ala daqaiqil akhlaqid dhahira wal batinah. Begitu juga jangan sekali-kali dalam persoalan akhlak baik yang zahir maupun batin langsung disematkan ini bid'ah. Enggak boleh. Kenapa? Saudara, wal batina annaha bid'ah. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna li jami', karena semua furu hasil istimbat para ulama tersebut, saudara, yarji ila usulis syariah. Karena semuanya kembali kepada sumber-sumber syariat. Nah, ini menarik. Jadi kalau ada perkara-perkara yang ulama berbeda, yang ini bilang makruh, yang ini bilang sunnah, jangan dibilang bid'ah, jangan. Imam Syatibi nggak setuju. Nah, jadi selama itu hasil istimbat dari sumber syariat, berarti ada dasar syariat. Soal itu pendapat lemah atau kuat, itu soal lain.
soal pendapat itu disetujui oleh banyak ulama atau banyak ulama enggak terima itu saudara silakan aja dibantah. Tapi kalau orang sudah ijtihad melakukan istimbatil ahkam dari sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah saudara, sehingga menghasilkan suatu pendapat bukan dari hawa nafsu, bukan tanpa dalil. Ini berarti selemah apapun pendapat dia, ada dalil tidak? Ada dalil. Nah kalau ada dalil begini kata Imam Syatibi, jangan disebut bid'ah. Selama ada dalil dia disebut syar'i. Soal kuat, soal lemah, itu urusan penilaian saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi inilah yang perlu kita ketahui. Perhatikan pendapat jumhur. Jadi karena nomor 2 dan nomor 3 hanya khilaf lafzi, tidak ada masalah. Kita tetap berpegang kuat kepada pendapat jumhur ulama. Alhamdulillah. Baik. Kemudian sekarang kita masuk, kenapa sih bisa ada perbedaan ulama tentang bid'ah ini saudara? Ada apa sih? Kan kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Semua ulama berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Lalu kenapa masih berbeda? Kan Qurannya sama, hadisnya sama. Nah baik, bicara tentang bid'ah saudara. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara sharih bicara tentang mafhumul bid'ah. Tapi ada beberapa ayat Allah menceritakan tentang bid'ahnya Bani Israel. Nanti kita akan bahas. Cuman yang populer kalau bicara tentang bid'ah itu berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurangnya ada 4 riwayat hadis dan semuanya sahih yang berkaitan dengan bid'ah. Pertama, buka halaman 23, saudara, nomor 1. Pertama hadis Jabir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu an. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah radhiyallahu anhum. Saudara, hadis Jabir menceritakan tentang khutbah Nabi. Yang Nabi mengatakan dalam khutbahnya amma ba'du. Jadi amma ba'du itu dari Nabi, ada hadisnya saudara. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Jadi sesungguhnya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya saudara daripada firman atau sabda adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa inna afdalal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sarral umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru daripadanya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan ada dalam neraka. Ini hadis sahih saudara. Ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Nasa'i dan ada dalam Sunan Ibn Majah. Nah, hadis yang kedua, hadisul Urbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibn Majah, wal Hakim radhiyallahu anhum. Di mana Nabi mengatakan dalam satu kesempatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, kamu sekalian tinggalkan itu segala hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah ini juga hadis sahih saudara. Ada 2 hadis sudah kita bacakan. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Nah, yang sering dibicarakan oleh ulama-ulama kalau bicara tentang bid'ah. Yang ketiga hadis Aisyah radhiyallahu anha.
di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saudara menyampaikan ada dua redaksi hadis yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan sabda Nabi. Yang pertama, Nabi mengatakan waman ahdatsa fi amrina hadza wa laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa di dalam urusan kami ini membuat sesuatu yang baru, malaysa minhu, yang bukan bagian daripadanya, yaitu daripada agama, fahuwa raddun, maka yang demikian itu adalah raddun, mardud, tertolak, saudara. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, enggak ada tuh kaitannya dengan urusan agama yang diajarkan oleh Nabi, fahuwa raddun, maka yang demikian itu adalah mardud, tertolak. Nah, kemudian hadis yang keempat, hadis Jarir. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, hadis sahih, saudara. Dan oleh Imam Ahmad, juga Imam Nasai, Imam Tirmizi dan Ibn Majah radhiyallahu anhum, di mana Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa di dalam Islam ini ada yang melakukan atau mengadakan suatu sunnah yang hasanah, suatu cara yang baik, falahu ajruha, maka bagi dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat juga dia pahala dari orang yang ikut mengamalkannya ba'dahu, setelah dia, min ghairi an yanqus, yaitu tanpa mengurangi, min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami, barang siapa yang melakukan atau mengadakan fil islami sunnatan sayyi'atan, ay tariqatan sayyi'atan, cara yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan menanggung juga dosa dari orang-orang yang mengamalkannya atau mengikutinya setelahnya, min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi, min auzarihim syai', tanpa sesuatu pun berkurang daripada dia punya dosanya. Inilah 4 hadis yang selalu dibicarakan oleh para ulama yang membahas persoalan bid'ah. Nah, sekarang mari kita lihat 3 madhab tadi. Madhab yang pertama, yaitu yang mengatakan bid'ah itu semuanya adalah dolalah, Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani. Madhab kedua, jumhur ulama. Madhab ketiga, Asy-Syatibi. Mari kita lihat bagaimana hubungan mereka dengan 4 hadis tadi. Nah, bagaimana mereka mengartikan hadis-hadis tersebut. Hadisnya cuma 4 ini yang kita mau bicarakan. Kita mulai dari pertama. Ibn Taimiyah, Wasyaukani, Wasun'ani, rahimahumullah. Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat. Jadi kullu ma lam yaf'alahun nabi fil umurid diniyah, apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam urusan agama, semuanya sesat. Nah, apa dalilnya, saudara? Lihat dalil yang dikemukakan Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani. Di dalam aneka ragam pembahasan mereka, dalam kitab-kitab mereka, bahwa inna ahaditsa Jabir wal Urbas wa Aisyah radhiyallahu anhum wadihatun. Jadi kata mereka, hadis yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, hadis Jabir, hadis Urbas dan hadis Aisyah, saudara, radhiyallahu anhum, menurut Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani, wadihah, sudah jelas. Bi anna kulla bid'atin fil umurid diniyah dolalah, sudah jelas. Artinya sudah jelas, enggak perlu ditakwilkan lagi. Zahir hadisnya sudah jelas bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Sehingga walaysa hunaka bid'atu ghairi dalalah. Sehingga enggak ada itu di sana bid'ah yang tidak sesat. Jadi beliau menggunakan hadis nomor 1, 2 dan 3 dengan alasan itu sudah jelas, enggak bisa ditawar lagi. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya, beliau uraikan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah. Ini kata kullu di sini
menurut Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani adalah lafzun am la yukhassisuhu syai'. Lafaznya am, kullu bid'atin, umum bid'ah yang mana saja semuanya adalah dolalah. Nah, kemudian di situ saudara Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani juga mengatakan yang hadis Siti Aisyah yang ada kata ma laysa minhu ma ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa kata mereka saudara? Kata ma laysa minhu adalah qaidun lazimun wa wasfun daruriyun fi kulli muhdatsatin. Jadi ini merupakan qaid yang sudah melekat, sifat bagi sebuah bid'ah, bagi sifat, di sini disebutkan ma laysa minhu ini qaidun lazim, yaitu satu batasan yang sudah mengikat, wa wasfun daruri, yang mana sifat ini memang sudah ada melekat saudara fi kulli muhdatsatin, di setiap hal yang baru. Nah, jadi malaysa minhu mereka katakan ini merupakan sifat daripada setiap muhdatsatin, setiap sesuatu yang baru pasti malaysa minhu, bukan bagian daripada agama. Itu yang mereka tafsirkan. Nah, sekarang bagaimana hadis Jarir? Nah, mereka menganggap inna hadis Jarir, bahwa hadis Jarir yang nomor 4 wadihun fi ihya'is sunnah, itu hadis yang berkaitan dengan ihya'is sunnah, menghidupkan sunnah, tidak ada kaitan dengan soal bid'ah. Jadi mereka menganggap nomor 4 itu tidak ada kaitan dengan urusan bid'ah. Dibilang ini adalah ihya'us sunnah saudara, tapi memang ada muskil. Muskilnya di mana? Muskilnya saudara di sini dikatakan man sanna sunatan hasanah. Berikutnya man sanna sunatan sayyi'ah. Kalau man sanna sunatan hasanah dianggap ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, sunnah yang baik. Lalu man sanna sunatan sayyi'ah, emang ada sunnah sayyi'ah? Enggak ada. Mana ada sunnah sayyi'ah? Yang namanya sunnah, saudara, kalau berdasarkan ulama hadis, maja'a ada Nabi. Apa yang datang dari Nabi? Enggak ada yang sayyi'ah. Kalau berdasarkan hukum fikih, sunnah itu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Enggak ada juga sunnah sayyi'ah. Nah, akhirnya apa? Kalangan para pengikut Ibn Taimiyah dan pengikutnya mencoba memisahkan mana sunnah hasanah di awal menjadi makna sunnah, yang kedua menjadi makna bid'ah, saudara. Jadi beliau katakan sunnah hasanah itu sunnah, sunnah sayyi'ah itu bid'ah, saudara. Tapi lucu, masa bid'ah disebut sunnah sayyi'ah? Enggak diterima oleh jumhur ulama. Nah, jumhur ulama mengartikan sunnah di sini thariqah. Man sanna fil islami thariqatan hasanah. Barang siapa yang mengadakan sesuatu cara yang baik, thariqah. Kalau thariqah ada hasanah, ada sayyi'ah, saudara. Nah, kalau thariqahnya baik, itu disebut bid'ah hasanah. Thariqahnya jelek, itu yang disebut bid'ah sayyi'ah, saudara. Nah, jadi ini dibantah oleh jumhur untuk penolakan terhadap hadis yang keempat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yaitu mazhab yang kedua, jumhur ulama. Bagaimana pandangannya terhadap 4 hadis tadi? Mari kita lihat. Saudara, tadi sudah kita sampaikan jumhur mengatakan bid'ah ada 2. Bid'ah mazmumah atau bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Yang mazmumah adalah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Sedangkan yang hasanah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, terus bagaimana dengan hadis kullu bid'atin dolalah? Memakai kata kullu, saudara. Nah, di sini, saudara, waradat kalimatu kul fil Qur'an wa qad dakhalaha at-takhsis. Ternyata di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat Qur'an menggunakan kata kullu, tapi ternyata artinya, saudara, qad dakhalahu at-takhsis. Saudara, bisa dimasukkan dengan pengkhususan. Atau dengan kata lain, saudara, ternyata kata kullu itu enggak selalu artinya semua.
Kadang-kadang kata kullu itu artinya kebanyakan. Fil ghalib, aglab. Enggak mesti artinya semua, saudara. Nanti kita buktikan. Makanya Imam Nawawi mengatakan, hadza amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi kata Imam Nawawi, kata kullu di sini lafzun amun makhsus. Lafaznya am, tapi maksud artinya khusus, saudara. Lafaznya yang am, tapi maksudnya khusus. Nah, khusus itu yang mana? Wal murad, yang dimaksud dengan kullu di sini adalah ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah. Nanti kita lihat beberapa ayat Quran yang kata kullu enggak selalu berarti semua, kadang-kadang berarti kebanyakan. Itu jawaban daripada jumhur ulama. Artinya hadis nomor 1, nomor 2, saudara, yang bicara tentang kullu tadi, saudara, itu hadis nomor 1 dan nomor 2. Yang ada kata kullu tadi dijawab begini oleh Ahlus Sunnah. Dijawab oleh jumhur ulama, saudara, bahwa kata kul dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menggunakan kul, ternyata lafzun amun makhsus. Jadi artinya jumhur ulama terima hadis nomor 1, nomor 2 memang hadis sahih, kita terima. Tapi dalam makna enggak cocok dengan yang disampaikan Ibn Taimiyah. Dalam makna kullu bid'atin, kebanyakan bid'ah, dolalah, sesat. Jadi artinya bukan semua bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Baik, kata sekarang hadis Siti Aisyah, ma laisa minhu. Ini menarik. Saudara, kata jumhur ulama, kalau kita di situ disebutkan ma laisa minhu, maka bimafhumil mukhalafah anna hunaka makana minhu. Artinya apa? Perhatikan. Di sini dikatakan waman ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, agama kami ini, malaisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka itu mardud, tertolak. Nah, ulama mengatakan bukan bagian darinya. Kata-kata bukan bagian darinya berarti di sana ada yang bagian darinya. Kira-kira jelas gak? Malaisa minhu, ya, kalau bukan bagian darinya itu bid'ah, tolak. Tapi kalau yang bagian darinya bagaimana? Nah, jadi ini namanya mafhum mukhalafah, saudara. Ini dipakai oleh ulama. Ini hadis betul kita terima. Yang dimaksud oleh Nabi dalam riwayat Aisyah, malaisa minhu, yang bukan bagian darinya. Maksudnya enggak ada dalil. Jadi apa saja yang enggak ada dalil agama, mardud, ditolak, saudara. Nah, pertanyaannya, kalau dia bagian darinya, kalau bagian darinya berarti ada dalil. Nah, dalil itu, saudara, tentunya kita tahu turukul istimbat itu banyak. Ada dalil dari Quran, dari sunnah, dari ijma, dari qiyas, ada lagi masalihul mursalah, saudara, al-uruf dan lain sebagainya. Nah, kalau dia punya dalil dari syariat, berdiri di atas dalil, berarti apa? Bukan laisa minhu, itu makana minhu. Masya Allah, jumhur ulama cerdas, ikhwan. Dikulitin satu-satu. Ibn Taimiyah cerdas, tapi jumhur ulama juga nggak kalah cerdas. Alhamdulillah, saudara. Terus mari kita lihat lagi. Jumhur ulama mengatakan man sanna sunnatan hasanah. Sanna sunnatan hasanah ay ibtada'a sunnatan au tariqatan. Nah, ini barusan sudah saya jelaskan. Jadi sunnah di sini artinya tariqah. Nah, jadi jangan bilang, sebab kalau nggak diartikan tariqah repot. Nah, kalau sunnah di situ sunnatan hasanah, itu maksudnya sunnah. Nah, kalau sunnatan sayyi'atan, mana ada sunnah yang sayyi'ah? Yang namanya sunnah semua thayyibah, yang namanya sunnah semua hasanah, saudara. Nggak ada sunnah yang sayyi'ah, yang mazmumah. Jadi kalau di sini disebut sunnatan sayyi'ah, pasti yang dimaksud bukan sunnah apa yang kita pahami. Yang dimaksud sunnah di sini adalah tariqah. Memang sunnah secara lughah artinya tariqah. Jadi secara bahasa sudah dijawab oleh jumhur, saudara. Nah, jumhur tambahkan lagi. Fakta yang ada, bid'ah sahabat. Ternyata para sahabat Nabi, saudara, ada yang melakukan bid'ah. Mereka melakukan bid'ah. Nah, kalau kita katakan kullu bid'atin dolalah, berarti sahabat-sahabat tersebut dolal semua. Berarti sahabat-sahabat tersebut masuk neraka semua. Na'udzubillah min. Nah, karena para sahabat
ada banyak yang melakukan bid'ah, saudara, nanti akan kita lihat bid'ahnya sahabat. Karena ada perkara-perkara merupakan bid'ah dilakukan oleh sahabat, jadi jangan bilang kullu bid'atin dolalah. Kalau kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, termasuk bid'ahnya sahabat sesat juga. Tapi jumhur mengatakan kan enggak begitu. Kullu bid'atin dolalah. Kebanyakan bid'ah itu sesat, kecuali bid'ah yang punya dalil, kecuali bid'ah yang datang dari sahabat, kecuali bid'ah yang datang dari salaf, yang yastambitul ahkam min masadirih, saudara. Nah, disinilah keunggulan daripada pendapat jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat amun maksus li kalimatik kul. Nah, kita buktikan sekarang, saudara. Apa betul di dalam Al-Quran itu ada kalimat kulun yang artinya enggak semua? Perhatikan nomor 1. Surat Al-An'am ayat 44, saudara. Ini ayat menceritakan tentang satu kaum yang Allah kirim azab kepada mereka. Kemudian Allah katakan apa? Falamma nasu ma dzukkiru bih. Tatkala mereka sudah melupakan apa-apa dari peringatan-peringatan yang sudah mereka diberikan peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kemudian kami buka kepada mereka pintu-pintu kegembiraan. Maksudnya pintu-pintu kegembiraan mereka dibiarkan tuh. Istidraj. Pintu-pintu kegembiraan semua dibuka sehingga mereka semena-mena. Saudara, enggak mau taat kepada Allah. Nah, jadi mereka enggak mau belajar tuh dari peringatan-peringatan yang pernah Allah berikan. Nah, ini menarik. Kata fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Abwaaba kulli syai'. Nah, pintu semua kesenangan. Apa betul semuanya dibuka sama Allah buat mereka? Enggak. Hanya dikit. Sebagian kesenangan yang Allah buka, tapi di sini dipakai kata apa? Kul. Kul di sini enggak semuanya, saudara. Nah, jadi kalau kita pelajari, enggak semuanya pintu kesenangan dibuka begitu saja untuk mereka oleh Allah. Nah, tapi ada sebagian sengaja diumbar supaya mereka istidraj, mereka makin lupa kepada Allah, lupa dengan peringatan, akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Surat An-Nahl ayat 69. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lebah. Apa Allah katakan kepada lebah yang Allah ciptakan? Summa kuli min kullis samarat. Maka makanlah olehmu dari semua daripada buah-buahan atau bunga-bungahan, saudara. Nah, jadi Allah ciptakan lebah disuruh makan tuh semua bunga yang ada. Apa itu lebah makan semua? Enggak, saudara. Ya, yang dianugerahkan sama Allah lagi yang ada di sekitarnya dia makan, saudara. Jadi kulla di sini juga para ulama mengatakan maksudnya kebanyakan bunga ini silakan, tapi enggak semua bunga juga didatangi melebah. Enggak semua bunga juga didatangi oleh tawon, saudara. Nah, kemudian berikutnya lagi surat An-Naml. Tatkala burung hudhud, saudara, di zaman Nabi Sulaiman hilang. Begitu kembali memberi kabar kepada Nabi Sulaiman. Apa dia katakan? Inni wajadtu imra'atan. Aku mendapatkan seorang perempuan, maksudnya Ratu Balqis. Tamlikuhum, yaitu yang menjadi raja bagi mereka, jadi ratu. Wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahkan oleh Allah segala sesuatu. Kulli syai'. Kul di sini, apa betul Ratu Balqis mendapat segala sesuatu? Enggak. Apa dapat segala sesuatu? Enggak ada, ya ikhwan. Iya, dia dapat kekuasaan, dapat wilayah yang besar, dapat kemakmuran. Iya, itu betul. Banyak Allah kasih anugerah. Saking banyaknya Allah katakan, saudara, yaitu utiyat min kulli syai', diberikan daripadanya segala sesuatu. Tapi maksudnya bukan segala sesuatu, kebanyakan. Nah, maka kata kullu ini sekali lagi artinya kadang-kadang semua, kadang-kadang artinya aglab fil ghalib, kebanyakan. Surat Az-Zumar, saudara, 62. Di situ dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang dijadiin dalil oleh Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah bilang Al-Quran makhluk. Karena Allah khaliq kulli syai'. Karena bagi Mu'tazilah Al-Quran itu syai' minal asya.
Nah, karena Al-Quran adalah syai' minal asya, Allah menciptakan segala sesuatu likulli syai'. Nah, maka Al-Quran itu makhluk, kata Mu'tazilah. Nah, sementara saudara, nah di sini para ulama andai kata pun Al-Quran itu dikatakan syai', tetap nggak boleh disebut makhluk, saudara. Dan tetap Allah tidak menciptakan Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam Allah. Jadi kalau dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', enggak semua. Nah, buktinya Al-Quran bukan makhluk, saudara. Jadi hanya untuk menunjukkan kata kul di sini untuk kebanyakan. Yang terakhir, surat Al-Ahqaf ayat 25, saudara, juga tentang azab. Di mana azab yang dikirim oleh Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura ila masakinuhum. Jadi di sini dikatakan azab datang menghantam mereka dan menghancurkan kulla syai', semuanya. Bi amri rabbiha, dengan perintah dari Tuhannya. Fa asbahu la yura, akhirnya mereka itu enggak kelihatan kecuali hanya tempat tinggal mereka saja, hilang, hancur, lebur, saudara. Tapi kalau dikatakan menghancurkan segala sesuatu, emang semuanya hancur? Kan buminya masih ada, gunungnya masih ada, padang pasirnya masih ada. Nah, kata kulli di sini dimaksudkan al-aghlab, kebanyakan yang ada di sekitarnya sudah hancur. Singkat cerita, nomor 1 sampai 6 ini hanya untuk menunjukkan, saudara, kalimatul qul fi hadhil ayat wa mithluha amun maksus. Lafaz yang bersifat umum tapi maksudnya adalah khusus. Itulah ditarik kepada kata kullu bid'atin dolalah. Kata kullunya lafzun am. Betul, aslinya dia lafaz umum, tapi maksudnya adalah ghalibul bid'ah. Jadi kullu bid'atin maksudnya ghalibul bid'ah. Ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah adalah sesat. Dan mengakui ulama, sepakat semua ulama, kebanyakan bid'ah adalah sesat, saudara. Tapi tidak semua bid'ah sesat. Nah, itulah yang menjadi dalil jumhur. Sekarang kita lihat Imam Syatibi. Nah, bagaimana pandangannya tentang dalil-dalil tadi, saudara. Nah, Imam Syatibi sepakat inna ahadits Jabir wal Urbas wa Aisyah radhiyallahu anhum wadihah. Imam Syatibi sepakat dengan Ibn Taimiyah. Ya, bahwa hadis Jabir, hadis Urbas, hadis Aisyah itu wadih, bahwa semua bid'ah dalam urusan agama adalah sesat. Enggak ada di situ bid'ah yang tidak sesat, sepakat. Nah, tapi ada yang menarik di hadis Jabir, saudara. Di hadis Jarir, Imam Syatibi mengatakan, saudara, inna hadis Jarir wadih. Memang hadis Jarir itu juga wadih, bi anna, bahwa sesungguhnya ma la yukhalifus syariah wa illam yaf'alhun nabi falaysa bibid'atin. Jadi apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun Nabi enggak pernah mengerjakan, itu bukan bid'ah, bal huwa syar'iyyun. Bahkan dia bagian daripada syariat, tak tarihi ahkamul fiqhiyatil khamsah, yang masuk dalam hukum fikih yang 5, saudara. Jadi itu yang tadi sudah saya bacakan kalimatnya. Jadi jangan semua ulama kalau berbeda soal hukum di furu langsung menuduh hasil fatwa yang lain sebagai bid'ah, yang ini sunnah. Enggak begitu. Kalau dalam soal hukum, saudara, selama dia punya dalil, ulama yang bicaranya punya argumentasi daripada dalil syariat, walaupun mungkin mazhab lain melihat itu lemah, tetap dia produk syariat. Nah, kalau sudah produk sumber syariat, tidak boleh disebut sebagai bid'ah. Nah, inilah dalil-dalil yang disampaikan oleh mazhab yang ketiga berkaitan dengan 4 tadi, saudara. Nah, di sini sebagai catatan, perhatikan paling bawah. Idda'a kullu minal mazhabil awal watsani. Jadi mazhab yang pertama yaitu Ibn Taimiyah, begitu juga yang tsani jumhur, saudara, bi anna Syatibi ma'ahum, bahwa Imam Syatibi cocok dengan pendapat mereka. Nah, tapi banyak ulama mengatakan badal Imam Syatibi, akan tetapi sebetulnya Imam Syatibi mazhabun tsalits. Dia mazhab berdiri sendiri dalam soal ini, mu'tadilun mutamayyiz. Artinya dia mencoba netral, objektif. Ada bagian dia sepakat dengan Ibn Taimiyah, ya semua bid'ah itu sesat. Tapi ada bagian dia sepakat dengan jumhur. Kalau yang ada dalilnya jangan dibilang bid'ah dong.
yang ada dalilnya bilang syar'i. Nah itu makanya tadi kita katakan pendapat kedua dan ketiga khilaf lafzi. Alhamdulillah. Baik, saudara, kita masuk halaman 26. Tadi sudah saya sampaikan al-khilaful lafzi baina syatibi wal jumhur. Dalam hadis Jarir, saudara, yang tadi man sanna fil islami sunnatan hasanah dan seterusnya. Imam Syatibi mengatakan qad samman nabi kullama lam yaf'alhu madama muwafaqan lisyari'ah sunnatan falam yusammihi bid'atan. Nah, jadi dalam hadis ini kata Imam Syatibi di sini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Padahal ini Nabi nggak pernah lakukan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Berarti kalau dikatakan barang siapa yang mengada-ngada melakukan suatu sunnah yang nggak pernah ada, berarti orang ini yang buat. Nah, kalau orang ini yang buat, berarti Nabi nggak pernah melakukan. Tapi tetap Nabi sebut sebagai sunnatan hasanah. Nah, Imam Syatibi mengatakan kalau begitu, ini nggak boleh disebut bid'ah selama dia punya dalil, saudara. Jadi sebutan sunnah hasanah, toriko hasanah, toriko yang baik. Apa maksudnya toriko yang baik? Toriko yang ada dalil. Sunnatan sayyi'ah, apa itu toriko yang jelek? Toriko yang bertentangan dengan dalil. Jadi sunnatan hasanah, toriko yang enggak bertentangan dengan syariat. Sunnatan sayyi'ah, toriko yang bertentangan dengan syariat. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, sedangkan jumhur mengatakan qad qasaman nabi. Nabi sendiri yang sudah memilah as-sunnata, bahwa sunnah toriko itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Fal murad bis sunnahuna tariqatan jadidah. Tariqatun jadidah. Yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah cara yang baru, yaitu bid'ah. Li'anna laisa hunaka sunnatan sayyi'ah. Sunnah dalam arti kata sunnah, saudara, enggak ada yang sayyi'ah. Berarti sunnah di sini yang dimaksud adalah tariqah. Ada tariqah hasanah, ada tariqah sayyi'ah. Tariqah inilah karena dia baru, maka dia adalah bid'ah. Jumhur memahami kalau gitu hadis ini harus dimaknai man sanna fil Islam bid'atan hasanah. Bid'ah itu adalah tariqah yang baru. Tariqah baru itu namanya bid'ah. Barang siapa yang membuat tariqah yang baru tapi bagus. Nah, barang siapa yang membuat tariqah yang baru tapi jelek. Nah, tariqah yang baru bagus itulah bid'ah hasanah. Tariqah baru yang jelek itulah bid'ah madzmumah. Wallahu a'lam. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bagaimana tentang perdebatan ulama soal arti bid'ah, definisi bid'ah, dan dalil daripada hukum bid'ah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi kita sebut, kata jumhur, sahabat juga bikin bid'ah. Apa benar? Kita lihat dulu. Karena nanti kalau kita nggak jelaskan, nanti kita diserang Wahabi. Wah, gawat ini markas syariat. Sahabat Nabi dibilang pelaku bid'ah. Gawat ini markas syariat, ini sahabat Nabi difitnah sebagai ahli bid'ah. Nah, jadi kalau tadi jumhur mengatakan sahabat sendiri melakukan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Nah, sahabat yang mana? Dalam kasus apa? Mari buka halaman 26. Pertama, kita buka riwayat tentang ini sampai lupa ngeluarin ini tadi ya. Kita langsung ke Baik, sekarang kita lihat bid'atus sahabah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita beri judul bid'atus sahabah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat tatkala masih atau di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bagi dua. Ada Nabi melihat sahabat melakukan bid'ah, langsung ditegur dan dilarang.
Artinya apa? Artinya peristiwa tersebut dalil kalau sahabat memang melakukan bid'ah di zaman Nabi dan dilarang oleh Nabi. Nah, bid'ah yang dikerjakan sahabat dilarang oleh Nabi, ini bid'ah dhalalah. Ini bid'ah sayyi'ah. Makanya dilarang sama Nabi, saudara. Nah, kalau sudah dilarang, nggak boleh dikerjakan lagi sampai hari kiamat, saudara. Nah, perhatikan tuh. Jadi kalau ada bid'ah yang sudah dilarang oleh Nabi, berarti udah haram. Nabi sendiri nolak. Apa nih? Nabi nggak pernah ajarin, Nabi nggak pernah kerjain. Kok ada sahabat ngerjain begini? Apa-apaan ini? Terus Nabi larang, Nabi batalkan. Maka bid'ah itu bid'ah dhalalah, bid'ah mazmumah, bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak, diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bagian pertama, inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsatil lati ahdatsahas sahabah. Pengingkaran Nabi terhadap saudara hal-hal yang baru yang dilakukan oleh para sahabat yang Nabi nggak pernah ajarkan. Satu, yaitu peristiwa saudara hadis Abi Israil. Ada sahabat Nabi bernama Abu Israil radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Abu Daud. Diceritakan di situ, faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub, yaitu suatu ketika Nabi pernah berkhutbah. Waktu Nabi lagi khutbah di atas mimbarnya, fara'a rajulan qa'iman fis syamsi. Nabi melihat ada satu sahabatnya berdiri di bawah terik matahari. Nabi lagi khutbah di siang hari, jamaah yang lain duduk di dalam masjid, saudara, tapi ada satu yang berdiri di luar di bawah terik matahari. Fasa'alu anhu. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Kenapa begitu? Kok berdiri di bawah terik matahari? Faqalu, maka para sahabat menjawab, hadza Abu Israil. Ini Abu Israil ya Rasulullah. Nazara, dia sudah bernazar, an yakuma, untuk berdiri, wala yaqud, dan dia tidak mau duduk, wala yastadil, dan dia tidak mau berteduh, wala yatakallam, dan dia tidak mau bicara, wa yasum, dan dia lagi puasa. Jadi dia nazar, dia mau puasa sambil berdiri, nggak mau duduk, nggak mau berteduh, dan nggak mau bicara sampai buka puasa. Ini nazar. Kemudian apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata kepada para sahabatnya, muruhu, suruh dia, fal yatakalam, suruh bicara. Kemudian wal yastadil, suruh dia berteduh, wal yaqud, suruh dia duduk, wal yutimma sauma, puasanya terusin. Dia kan nazar puasa sambil berdiri di bawah terik matahari, jangan duduk, nggak mau bicara. Kata Nabi apa? Berteduh suruh dia duduk. Jadi nazar-nazar yang nggak bagus tuh kata Nabi ilangin, puasanya tetap jalanin. Nah saya mau tanya, berarti sahabat tadi melakukan bid'ah tidak? Ada Nabi ngajarkan puasa model begitu? Di bawah terik matahari, berdiri, ngejemur, nggak ngomong, sampai buka puasa. Ada nggak Nabi ngajarin? Nggak ada. Kalau Nabi nggak ngajarin berarti apa? Bid'ah. Berarti ini kan nih sahabat ngarang-ngarang sendiri nih dengan nazarnya saudara. Ini sahabat taunya dia nazar. Ya nazar mesti dipenuhi. Tapi begitu saudara diarahkan oleh Nabi, semua sahabat tahu. Nazar puasanya tetap wajib. Nah, tapi yang bid'ah-bid'ahnya tadi hilangkan. Berarti ini bukti ada sahabat melakukan sesuatu yang nggak pernah diajarin oleh Nabi. Dan Nabi tolak. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, bid'ah bukan itu? Bid'ah disetujui atau ditolak oleh Nabi? Disepakati atau diingkari oleh Nabi? Kalau diingkari bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Dolalah tidak? Dolalah. Apa boleh kita ulangi saat ini? Tidak boleh, jangan ditiru saudara. Baik, sekarang yang kedua, hadis at-tarahhub. Nah, ini hadis terkenal sekali saudara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Diceritakan
Faqad ja'a salasatu rahtin. Jadi pernah datang saudara ada 3 rombongan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yas'aluna an ibadati. Mereka semua bertanya, ngorek-ngorek istri Nabi, gimana sih ibadahnya Nabi? Puasanya bagaimana? Sholat malamnya bagaimana? Saudara, jadi rombongan ini mau tahu dari istri-istri Nabi yang paling tahu apa yang dilakukan Nabi dalam rumah. Mereka tanya, mungkin Nabi bagaimana sholat sunnahnya? Nabi bagaimana sholat malamnya? Nabi bagaimana puasanya? Saudara. Nah, falamma akhbaru, begitu mereka mendapat berita dari istri-istri Nabi tadi tentang bagaimana ibadah Nabi, ka'annahum taqalluha. Sepertinya mereka meremehkan. Ya, kalau gitu, ana setiap malam sholat malam nggak pernah tidur. Yang satu lagi, saudara, wah kita puasa nggak pernah kosong daripada puasa. Yang satu lagi jawab, wah anak nggak kawin sama perempuan. Nah ini namanya tarahub rahbaniyah. Jadi yang satu sudah mereka rame-rame lihat kalau begitu seolah-olah ibadahnya Nabi sedikit. Mereka ibadahnya lebih hebat dari Nabi, saudara. Yang satu merasa sholatnya lebih hebat dari Nabi, yang satu merasa puasanya lebih banyak dari Nabi, yang satu lagi merasa lebih suci, nggak kenal perempuan, nggak mau kawin, saudara. Nah akhirnya apa? Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, begitu Nabi mendengar kabar perilaku mereka, Nabi saudara mengatakan, menyampaikan kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Oh kalian yang mengatakan begini dan begitu. Amma wallahi, ketahuilah kata Nabi, demi Allah, innil akhsyakum lillah. Demi Allah, aku yang lebih takut kepada Allah daripada kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan aku lebih bertakwa daripada kalian kepada Allah. Jadi Nabi negesin, ini orang hamba yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Lakinni, akan tetapi, walaupun aku ini hamba yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah, tapi yang kulakukan, asumu wa uftir. Aku puasa, aku buka. Nah, jadi enggak puasa 3 hari berturut-turut, puasa wisol, merasa diri lebih hebat. Nah, atau puasa tiap hari, enggak ada kosongnya. Ada saat-saat Nabi enggak puasa, saudara. Kata Nabi, aku manusia paling bertakwa, tapi asumu wa uftir. Ada saat aku puasa, ada saat aku enggak puasa. Wa usolli wa arqud. Ada saat aku sholat, ada saat aku tidur. Kemudian wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang menolak sunnahku, falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Nah, jadi golongan ini disebut sudah tarahub, artinya dia mau menyendiri dengan niat mau mendekatkan diri kepada Allah, udah nggak mau dunia, saudara. Nah, akhirnya kelewat batas berlebihan seperti ini. Dan itu ditolak oleh Nabi. Enggak, kata Nabi, enggak begitu Islam. Islam enggak mengajarkan begitu. Ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita buka, ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita tidur, ada saatnya menikahi perempuan, saudara, nikahi, saudara. Nah, jadi saya mau tanya sekarang. Berarti orang-orang tadi nih, saudara, yang bertanya kepada istri-istri Nabi, terus merasa dirinya rohbaniyah, dalam batas melebihi Nabi, saudara. Nah kita mau tanya, perbuatan mereka tadi bid'ah bukan? Bid'ah, saudara. Ada Nabi ngajarin begitu? Ada Nabi ngajarin puasa jangan buka-buka? Ada? Ada Nabi ngajarin sholat nggak usah tidur? Ada? Ada Nabi ngajarin jangan deketin perempuan, jangan kawin sama perempuan? Ada? Nggak ada, saudara. Berarti yang mereka lakukan bid'ah bukan? Diajarkan oleh Nabi begitu tidak? Nah bid'ah mereka diterima atau ditolak? Yaitu disepakati, disetujui atau diingkari. Nah itu namanya bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Ini yang disebut bid'ah dolalah. Jelas? Ya baik. Itu hadis tarahub. Kita tambahin lagi saudara, masih ada. Sebab kalau contohnya satu, ntar dibilang cuma satu-satunya lagi. Kalau contohnya cuma satu, ntar dibilang itu kan cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya kan nadir. Nadir kal ma'dum. Saudara, nah kita tunjukkan beberapa contoh, bukan satu. Baik, yang ketiga, saudara, yaitu yang berkaitan dengan hadis Ibn Mas'ud.
saudara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah radhiyallahu anhum. Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, laqad raddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menolak ala Utsman ibn Maz'un tentang perbuatan Utsman ibn Maz'un berkaitan dengan tabattul. Tabattul itu tarahub yang tadi kita ceritakan. Ai at-tafarruq lil ibadah, yaitu dia kosongkan hidupnya lepas dari seluruh dunia hanya untuk ibadah, wa tarkun nikah. Nah, untuk meninggalkan nikah, saudara. Nah, kemudian dikatakan walau adzina lahu lahtasaina. Andai kata perbuatan begitu diizinkan oleh Nabi, wah kita bisa dikebiri semua. Saudara, ya kalau enggak mau perempuan ya kebiri aja. Saudara, tapi di sini saudara kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, raddan Nabi. Berarti diterima atau ditolak? Ditolak. Jadi kalau ada dalam Islam ada orang mau mengebiri diri supaya enggak nafsu sama perempuan. Ada diajarin sama Nabi begitu? Enggak ada, saudara. Ini seperti tadi, ini bid'ah. Dia menyendiri enggak mau kawin, dia menyendiri enggak mau nikah, dia menyendiri. Kalau tidak mau menikah, alasannya adalah, oh saya mau belajar dulu, saya menuntut ilmu, enggak apa-apa. Nah, kalau enggak mau nikah urusan enggak, saya merawat ibu dulu. Ibu saya sakit, saya enggak mau nikah dulu. Itu kalau yang begitu-begitu boleh, itu namanya menunda pernikahan. Tapi kalau nolak, enggak, saya enggak mau nikah, saya mau dekatkan diri kepada Allah. Nikah itu ngotori diri, nikah itu membuat saya jauh dari Allah. Nikah itu hanya menghamba kepada hawa nafsu. Ini berarti menolak sunnah Nabi. Yang menolak sunnah Nabi semacam ini, saya mau tanya, oleh Nabi diterima atau ditolak? Berarti yang dikerjakan saudara oleh Utsman ibn Maz'un ini bid'ah bukan? Disetujui atau ditolak oleh Nabi? Diterima atau diingkari? Berarti dia bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Inilah yang disebut bid'ah dolalah. Baik, yang keempat. Hadis shaumul wisal. Saudara, ada beberapa sahabat pada awalnya melakukan shaumul wisal. Shaumul wisal disambung puasanya, saudara. Jadi puasanya enggak sehari, 2 hari baru buka, 3 hari baru buka. Jadi kan bukan puasa dari fajar maghrib buka, enggak, saudara. Nah, ada sementara sahabat yang melakukan itu. Nah, waktu ditegur oleh Nabi, mereka menjawab. Apa kata mereka? Innaka tuwasil ya Rasulullah. Kami melihat engkau itu puasanya terus menerus ya Rasulullah. Jadi sahabat ngelihat Nabi enggak buka-buka. Hari ini puasa, malam masih puasa, besok masih puasa. Nah, mereka pikir itu sunnah, mereka tiru. Padahal Nabi enggak ngajarin mereka, saudara. Nah, jadi menurut pandangan mereka, Nabi itu puasa wisol, enggak buka-buka, saudara, sehingga mereka tiru. Padahal Nabi enggak ngajarin. Nah, begitu Nabi tegur mereka, mereka bilang, engkau sendiri kami lihat tuwasil ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Inni lastu kahayatikum. Ana ini enggak seperti antum. Kata Nabi, inni abitu inda rabbi. Aku ini tidurnya di sisi Allah. Yut'imuni wa yusqini. Allah yang kasih aku makan dan Allah yang kasih aku minum. Kan kita tahu Nabi juga tidur, tapi kan hatinya enggak pernah tidur. Matanya merem, hatinya enggak. Jadi hayah Nabi sama sahabat beda. Jadi mungkin sahabat ngelihat Nabi enggak buka, tapi Allah udah kasih Nabi makan dan minum, saudara. Yang sahabat enggak ngelihat. Nah, maka itu Nabi tolak, jangan ngikutin begini. Ini bid'ah kalau kalian lakukan wisol. Nah, jadi sekali lagi, nah puasa wisol yang dilaksanakan oleh sahabat tadi, saudara, diajarkan Nabi tidak? Enggak. Ada disuruh sama Nabi? Enggak. Mereka kerjakan, ditegur tidak? Ditegur. Kalau ditegur berarti diterima atau ditolak? Disetujui atau diingkari? Berarti bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Ini yang disebut bid'ah dolak. Makanya dilarang oleh Nabi, saudara. Nah, itulah beberapa contoh bid'ah yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ditolak oleh Nabi. Kalau sudah ditolak, enggak boleh kita ulangi. Makanya umat Nabi sekarang shaumul wisal tetap enggak boleh. Kalau sekarang ada, saya mau puasa 5 hari berturut-turut, saya enggak mau buka-buka, enggak boleh ya ikhwan. Walaupun saya niat lillahi ta'ala, saya mau taqarrub ilallah, saya mau mendekatkan diri, enggak bisa. Nabi larang. Nah, kalau kita tetap lakukan, kita melakukan bid'ah dolalah. Na'udzubillah min dalik.
Baik, sekarang bagian kedua. Bagian kedua, bid'atus sahabah fi hayatin Nabi, di bagian iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dul muhdatsatil lati ahdatsaha sahabah. Kali ini bid'ah yang dilakukan oleh sahabat tapi diterima oleh Nabi. Disetujui. Nah, kalau ada satu bid'ah yang diterima oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, bahkan Nabi suruh sahabatnya ikut mengamalkan, berarti bid'ah tersebut bid'ah hasanah yang berubah, saudara, menjadi syariah karena udah disetujui oleh Nabi. Jadi kalau udah ikrar dari Nabi bukan bid'ah lagi namanya. Kalau sudah disetujui Nabi bukan bid'ah lagi namanya. Berarti namanya sudah bagian dari ajaran Nabi. Tapi sebelum disetujui oleh Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah. Contoh, saudara, mari kita lihat hadis Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim, Imam Bukhari bi ikhtisar. Imam Bukhari dengan singkat juga ikut meriwayatkan. Apa ceritanya? Mari kita lihat, saudara. Faqad kana Bilal radhiyallahu anhu, dulu Bilal kebiasaannya yaltazimu bit-tahara. Beliau ini merutinkan untuk bersuci, berwudu. Ba'da kulli hadatsin. Pokoknya setiap beliau hadas, beliau wudu. Mau buang angin, ya wudu. Setelah buang air kecil atau buang air besar, ya wudu. Pokoknya kalau beliau dapat hadas, beliau wudu. Kemudian wabis sholati rakaatain, dan sudah menjadi kebiasaan Bilal sholat 2 rakaat ba'da kulli tahara. Setiap selesai bersuci. Setiap hadas langsung bersuci. Setiap bersuci langsung sholat 2 rakaat. Itu kebiasaan siapa? Bilal, saudara. Begitu juga sholat 2 rakaat ba'da kulli adzan. Nah, beliau ini muadzinnya Nabi, tukang adzannya Nabi. Setiap beliau setelah adzan, beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh Bilal, saudara. Walam yaf'alhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi enggak pernah kerjakan itu, saudara. Dan Nabi juga tidak tahu kalau Bilal mengerjakan itu, saudara. Nah, akhirnya ketika suatu hari Nabi bertanya, kita tahu waktu Isra Mi'raj, kemarin cerita Isra Mi'raj, Nabi kan jalan-jalan di sorga. Nabi jalan-jalan di sorga, Nabi lihat ada yang begini, ada yang begitu, termasuk setiap Nabi jalan, Nabi dengar kayak ada suara gemerincing terompah di depan Nabi. Nabi penasaran, siapa itu orang? Ada di sorga juga, jalan di depan Nabi, suara gemerincingnya kedengeran sama Nabi, saudara. Nah, seminta selalu Nabi lihat, oh itu Bilal. Nah, makanya Nabi bertanya kepada Bilal. Apa pertanyaan Nabi? Ya Bilal, hei Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Dengan apa kau mendahului aku ke sorga? Kalau di depan kan berarti mendahului. Nabi dengar ada langkah gemerincing terompahnya, saudara. Bima sabaktani ilal jannah. Dengan apa kau? Yaitu mendahului aku di sorga. Ma dakhaltul jannah qad, tidaklah aku masuk ke dalam sorga, saudara, illa kecuali sami'tu khosyatan. Itu khoknya 2 kali ya, khosyah. Bukan ha, khosyah. Tidaklah aku masuk ke dalam sorga kecuali aku mendengar geberincing daripada terompamu. Amami, di depanku. Jadi Bilal ditanya, ente udah kerjain ibadah apa nih bisa begini hebat? Bisa Allah muliakan, tinggi derajatnya. Nah, Bilal mengingat apa yang dikerjain. Kayaknya perasaan Bilal nggak ada yang istimewa. Nabi tanya, apa yang kamu kerjakan? Coba cerita, apa yang kamu kerjakan? Aku nggak tahu. Kalau Bilal adzan, Nabi tahu. Bilal sholat 5 waktu, Nabi tahu. Bilal bantu Nabi, Nabi tahu, saudara. Bilal ikut jihad, Nabi tahu. Jadi Nabi tanya, coba sampaikan kepadaku apa yang aku belum tahu yang kamu kerjakan. Diceritakan sama Bilal, ya Rasulullah, setiap aku hadas, aku selalu bersuci. Dan setelah bersuci, aku selalu sholat 2 rakaat. Dan setiap
yaitu aku mengumandangkan azan, setelah itu selalu aku sholat 2 rakaat. Saudara. Nah, akhirnya apa? Nabi lihat ini yang menyebabkan Bilal. Nah, jadi sholat qoblal wudu, sholatul wudu, saudara, ini dia. Bilal yang pertama kali melakukannya dan disetujui oleh Nabi. Saudara. Nah, kalau sudah disetujui berarti menjadi sunnah. Setiap hadas sunnah berwudu. Saudara. Nah, setiap azan saudara disunnahkan sholat karena memang bainal adzanain sholatun, kata Nabi, antara azan dan iqamat ada sholat, dan itu Bilal yang pertama melakukannya, saudara. Enggak sampai di situ, setiap selesai wudu sholat, kita kenal dengan nama sholat sunnatul wudu, ya kawan. Bilal yang mengerjakan, disetujui oleh Nabi. Saya mau tanya, sebelum Nabi setuju, sebelum Nabi tahu Bilal melakukan itu tanpa tuntunan Nabi, tanpa disuruh Nabi, tanpa diajarin Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi begitu disetujui Nabi, bid'ah atau sunnah? Sunnah, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, ini kalau ditayangkan yang ini, orang-orang Wahabi biasanya bilang, itu kan udah disetujui oleh Nabi. Saya nggak bicara soal disetujuinya. Sebelum disetujui kan bid'ah. Jadi Nabi tuh nggak kereng-kereng banget ngadepin bid'ah. Nah, bid'ah yang jelek Nabi tolak, bid'ah yang bagus Nabi terima, saudara. Artinya jangan pukul rata semua bid'ah jelek, saudara. Oh, ini bid'ah, Nabi lihat bagus, Nabi kuatkan, saudara. Oh, ini bid'ah jelek, bertentangan dengan syariat, Nabi tolak. Berarti memang bid'ah ada 2, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang kedua, mari kita lihat, tidak kalah menarik, saudara. Hadis Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu. Khubayb ibn Adi waktu ditangkap oleh orang-orang kafir mau dihukum mati. Orang kafir nonton dia, saudara, di kota Mekah. Begitu mau dihukum mati, ini Khubayb, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Khubayb ibn Adi. Sebelum dihukum mati, saudara, Khubayb ditanya sama orang kafir, kau punya permintaan apa sebelum mati? Khubayb katakan, biarkan aku sholat sebelum aku dihukum mati. Anak Khubayb sholat 2 rakaat. Rakaatan khafifatan. Enggak lama sholatnya, cepat. Nah, selesai sholat, orang-orang kafir mengatakan, kata orang-orang kafir, kau takut mati ya? Jadi minta sholat dulu. Dijawab oleh Khubayb, demi Allah kalau aku takut mati, aku lamain sholatnya. Kalau aku takut mati, aku lamain sholatnya. Baca ayat yang panjang-panjang. Justru aku mau segera mati syahid, aku ringkaskan sholatnya. Nah, berita ini sampai ke Nabi di Madinah. Bahwa Khubayb sebelum dihukum mati, sholat 2 rakaat. Fa'aqarrahun Nabi. Dan disetujui oleh Nabi. Dan akhirnya apa yang dilakukan Khubayb di kemudian hari, banyak ditiru oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in, yang mau dihukum mati oleh khalifah, sebelum hukum mati minta sholat dulu. Saudara. Nah, saya mau tanya, perilaku Khubayb tadi, minta sholat dulu 2 rakaat sebelum dihukum mati, saudara, sholat sunnah, diajarkan Nabi tidak? Enggak ada. Berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi kemudian Nabi setuju, berarti bid'ah atau sunnah? Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Tapi setidaknya, di saat Nabi hidup, ada sejumlah sahabat melakukan hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang tidak disuruh dan tidak diajarkan oleh Nabi, saudara. Itulah yang disebut bid'ah. Ada yang ditolak oleh Nabi, dia jadi bid'ah dolalah. Ada yang diterima oleh Nabi, dia jadi bid'ah hasanah. Bahkan dia menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan yang ketiga. Hadis Imam Quba. Mari kita lihat. Dalam Sahihul Bukhari dan Jami'ut Tirmidzi diceritakan, kana ahadul ansar imaman li masjid Quba. Dulu ada seorang ansar menjadi imam di Masjid Quba. Wa yaltazim, dan dia merutinkan diri qabla qiraatis surah, sebelum dia membaca surat, bi qiraatis suratil Ikhlas. Dia membiasakan diri membaca suratul Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Fastaka ashabu ilan nabi. Akhirnya jamaahnya dia ini di masjid, teman-temannya mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, baca selawat, salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Sallu ala Nabi. Coba mana tadi? Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bil Ustadz Ad-Doktor Mustafa bin Sumaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah fa matarallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita kedatangan tamu itu doktor daripada Mustafa bin Sumaid. Beliau ini dosen, guru besar yaitu di Universitas Al-Ahqaf dan sekaligus mufti di Kota Tarim. Alhamdulillah kedatangan beliau insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya teruskan sedikit. Nanti kita sholat asar bersama. Sebelumnya nanti kita akan minta nasihat dari kita punya guru insyaallah. Sallu ala Nabi. Jadi kita lanjutkan. Nuwasil suaya ya Habib. Nah, tayyib. Jadi di sini saudara, orang Ansor ini menjadi imam di Masjid Quba. Setelah baca suratul Fatihah kan baca surat. Sebelum baca surat dia baca kulhu dulu, suratul Ikhlas. Setiap sholat begitu. Fatihah kulhu baru surat, Fatihah kulhu baru sholat. Dan dia jadi imam di Masjid Quba. Fastaka ashabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya ngeluh, ya Rasulullah ini gimana? Orang ini selalu iltizam bi suratil Ikhlas. Selalu dia melazimkan diri dengan suratul Ikhlas. Kemudian faqala, saudara. Di sini saudara faqala, Nabi orang itu waktu ditanya, saudara, kenapa kamu begitu? Saudara, fasalahun Nabi bertanya, kenapa kamu begitu? Tuh teman-teman kamu tuh jamaah kamu mengeluh. Kenapa kamu begitu? Kenapa habis Fatihah, surat Ikhlas, baru surat yang lain? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta dengan suratul Ikhlas ya Rasulullah. Dengar jawaban itu, apa kata Nabi? Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Nabi nggak larang, dia tetap begitu ya kawan. Akhirnya orang itu bicara sama kawan-kawannya, ya sudah kalau kamu nggak suka, saya mundur jadi imam. Saya suka dong surat Ikhlas, saya nggak mau tinggal. Akhirnya lanjut, saya mau tanya, kerjaan tadi bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi sebelum disetujui oleh Nabi memang bid'ah, setelah disetujui oleh Nabi menjadi sunnah. Artinya satu sunnah yang diikrar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, saudara, begitu juga hal serupa terjadi, saudara, terhadap Amir Sariyah. Karena ahadus sahaba amiran li sariyatin. Dulu ada seorang sahabat, komandan dari suatu pasukan, saudara. Wa yaltazim ba'da qira'ati surah bi qira'ati suratil Ikhlas. Nah, kalau yang ini, saudara, kebalikannya. Setiap selesai baca surat, selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Fastaka ashabu ilan Nabi bidzalik. Kemudian para sahabat Nabi mengeluh, lapor ke Nabi. Fa'amarahun Nabi SAW bisu'ali. Nabi suruh mereka tanya, kenapa dia begitu? Saudara. Nah, akhirnya faqala. Akhirnya orang tadi begitu ditanya, dia jawab, innaha sifatur rahman. Saya suka suratul Ikhlas, karena suratul Ikhlas itu isinya adalah sifatur rahman. Yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha agung. Kemudian apa kata Nabi, saudara? Kepada para sahabat yang melapor, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kasih kabar dia bahwa Allah juga mencintai dia. Subhanallah. Ini yang begini-begini, saudara, Nabi nggak ajarkan. Nabi nggak ngajarin setiap habis surat Al-Fatihah harus suratul Ikhlas. Nggak ada. Setiap baca surat goblah atau sesudahnya harus baca Al-Ikhlas. Nggak ada. Sahabat yang ngerjain sendiri.
sebelum disetujui oleh Nabi, mereka melakukan hal yang tidak diajarkan Nabi, berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi setelah disetujui oleh Nabi, dia menjadi sunnah. Kira-kira jelas tidak? Baik, lanjut. Nomor 5. Hadis Qutadah ibn Nu'man. Kana Qutadah radhiyallahu anhu yaltazim bi qiraati surat al-Ikhlas fi kulli rak'atin min qiyamihi fil lail. Ini Qutadah lain lagi. Dia sudah membiasakan diri baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat salat malam. Waqad sami'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id dengar itu kabar. Nah, ternyata Qutadah ini akhuhu li ummih, saudaranya seibu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, saudara. Wa jaa ila Nabi. Kemudian datang ini Abu Sa'id Al-Khudri ke Nabi melapor, ka'annahu yatakalluha artinya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aduh gimana sih ini? Saudara saya kalau sholat malam kulhu lagi. Kayak dikecilin, kulhu lagi. Dikit-dikit Al-Ikhlas, diremehin. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Innaha, sesungguhnya suratul Ikhlas la ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi pekerjaan Qutadah tadi yang diremehin sama saudaranya, saudara baca kulhu lagi. Ternyata justru dikuatkan oleh Nabi. Bagus dia baca kulhu. Nah, membaca kulhu setiap sholat malam, setiap rakaat kulhu saja. Ada diajarkan oleh Nabi? Enggak ada. Sahabat melakukan itu, yang enggak dikerjakan oleh Nabi, berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi kemudian disetujui oleh Nabi, fa'aqarrahin Nabi. Saudara, menjadi bid'ah apa? Hasanah, bukan bid'ah dhalalah. Baik, sekarang yang ke-6, hadis munajat ahadis sahabah. Ada satu sahabat berdoa dengan uslub yang Nabi enggak pernah ajarin. Da'a hadus sahabah bidu'ain. Seorang sahabat berdoa dengan suatu doa. Lam yasma'hum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dia enggak pernah dengar dari Nabi. Nabi enggak pernah ngajarin. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu. La ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dia baca ini doa. Nabi dengar itu doa, saudara. Nabi enggak pernah ajarin doa semacam ini. Tapi apa kata Nabi? Laqad da'a bismillahil a'zam. Dia sudah berdoa dengan nama Allah yang maha besar, maha agung. Nama agung yang mana? Alladzi idza du'iya bihi. Yang siapapun kalau berdoa dengan uslub asmal azam yang seperti itu, ajaba, pasti akan dikabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan kalau dia itu berdoa dengan itu, pasti dikabulkan doanya, dan apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Perhatikan. Sebab sekarang ini kadang-kadang Wahabi ini, saudara, di luar, kalau kita baca doa karangan ulama, dia kecam. Hadza du'a laysa minan nabi. Hadza du'a laysa minan nabi. Saudara, doaul ulama, doaus salaf, doaus sahabat, doaut tabi'in, doaut tabi'it tabi'in, saudara. Itu semua boleh kita amalkan. Kan sekarang kan yang menghina Rotibul Haddad, Rotibul Attas, hadza laysa minan nabi. Saudara, enggak begitu, saudara. Nabi lihat ada sahabat baca doa yang Nabi enggak pernah ajarin. Doanya benar, uslubnya bagus, saudara. Munajat kepada Allah, Nabi puji. Subhanallah. Nah, jadi saya mau tanya, kalau sahabat baca doa yang Nabi enggak pernah ajarin, terus dia baca itu doa, bid'ah bukan? Bid'ah, tapi ternyata diterima atau ditolak oleh Nabi? Diterima. Ini bid'atus sahabat fi hayatin Nabi, fa aqrahan Nabi. Dan Nabi menerima daripada perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Kita tambahkan sedikit lagi, saudara. Kita tambahkan, saudara, nomor 7. As-sabi'. Hadis dzikril i'tidal. Saudara, ini riwayat Al-Bukhari wa Muslim, wa Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah wal Hakim radhiyallahu anhum. Diceritakan kana rajulun minas sahabah yazidu dzikran ba'da raf'ihi minar ruku' khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang dari sahabat menambahkan kalimat zikir setelah dia bangun dari ruku, waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia sholat di belakang Nabi. Nah, apa dia katakan? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Yang Nabi ajarin Rabbana walakal hamdu, ditambahin sama dia. Yaitu yang ditambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman saraf, setelah sholat selesai, saudara, Nabi bertanya, manil mutakallim anifan. Siapa itu yang baca doa itu tadi? Nabi dengar, karena dia diri di saf di belakang Nabi. Siapa itu yang baca ditambahin? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tambahan, ziyadah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari sahabat ini, Nabi tanya, siapa itu yang nambahin tadi? Orang tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Laqad ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Aku sudah lihat, waktu Nabi sholat, Nabi lihat ada 30-an malaikat, saudara, berebut rame-rame untuk mencatat daripada pujiannya tadi. Subhanallah. Dia menambah doa tadi. Udah gitu dalam sholat lagi, saudara. Nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Bid'ah bukan? Tapi sekarang Nabi melihatnya jelek atau bagus? Bagus. Terus ditolak atau diterima oleh Nabi? Diterima. Ada dibilang bid'ah dolalah? Nggak ada, saudara. Bahkan kalau bid'ah yang sudah diterima oleh Nabi, maka menjadi sun. Baik. Kemudian yang nomor 8. Ini menarik. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah. Dikatakan faqad kana ar-rajul minas sahaba idza jaa ila shalah. Dulu saudara, kalau ada orang telat salat, masbuqan. Dulu di zaman Nabi pada awalnya, kalau ada orang masbuk nih masuk masjid, salat terlambat, saudara. Itu sebelum dia salat, yas'alu fayukhbir bima sabaq min salati. Dia nanya dulu. Nanya dengan orang di sekitarnya atau nyolek sebelahnya, ini rakaat keberapa? Nah, jadi kalau dikasih isyarat, ini rakaat pertama, 2 pakai jari, atau ada orang ngasih kabar, itu rakaat tinggal rakaat 1 rakaat lagi. Dia nanya dulu, saudara. Kenapa dia tanya? Bima sabak, saudara, yas'alu, saudara, fayukhbaru bima sabak min sholati. Maka yang dilakukan, fayusolli ma fatahu summa yulhik bil jamaah. Oh, ini udah 2 rakaat, dia takbiratul ihram, dia sholat sendiri dulu tuh yang 2 rakaat. Dia sholat sendiri 2 rakaat, yang 3 rakaatnya baru ikut imam. Oh, dia kehilangan 1 rakaat, dia sholat sendiri dulu. Imamnya lagi rakaat kedua, dia sholat sendiri dulu tuh 1 rakaat. Kemudian yang kedua ikut imam. Semua sahabat begitu ya, kawan. Untuk masbuk pada awalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hatta ja'a Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah peristiwa ketika Mu'adz bin Jabal terlambat sholat, masbuk. Apa kata Mu'adz? Faqala la arahu sallallahu alaihi wasallam ala halin ila kuntu alaiha. Pokoknya kalau aku masuk telat, aku lihat Nabi di rakaat berapa, aku ikut dengan Nabi. Jadi beliau nggak mau tuh sholat kayak tadi, ikut dulu sama Nabi. Nanti kalau sudah selesai, baru aku teruskan sisa rakaatnya. Masya Allah. Sekarang yang kita pakai yang mana? Yang ini kan? Yang Mu'adz bin Jabal kan? Nah, terus Nabi tahu itu, saudara. Dari mana Nabi tahu? Biasanya kalau Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menghadap jamaah, semua salamnya bareng. Pada awalnya kan salam bareng semua, nggak ketahuan yang masbuk yang mana. Tapi kali ini begitu Nabi nengok ke belakang, Mu'adz bin Jabal sendirian yang lagi sholat. Berjamaah. Nabi tanya, kenapa begitu? Mu'adz menceritakan, aku nggak mau mendahului engkau ya Rasulullah. Kalau kau sudah ruku, ya aku ikut ruku. Kau diri, aku ikut diri. Sisanya baru aku selesaikan. Apa kata Nabi? Saudara, Nabi mengatakan, Inna Mu'adz qad sanna lakum sunnatan. Mu'adz telah membuat cara baru buat kalian semua. Kadzalik, yang demikian itu faf'alu, kerjain seperti itu. Nah, baru mulai saat itu sampai hari ini, saudara, diterima oleh semua mazhab, saudara. Begitulah cara masbuk sholat. Nah, saya mau tanya, itu kerjaan Mu'adz pada saat sebelum Nabi ajarin bid'ah bukan? Ada ditolak sama Nabi? Enggak, diterima sama Nabi, saudara. Bahkan jadi sunnahnya. Yang sekarang diterima oleh semua mazhab. Alhamdulillah. Baik. Nanti cukup sampai 10 aja, saudara. Baik. Sekarang yang ke-9. At-tasi'. Hadis Ruqayyah Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini ruqyah, saudara, ruqyah. Hadis Ruqyah Abi Sa'id radhiyallahu
anhu. Raka Abu Sa'id Al-Khudri rajulan ladagathu aqrabun biqiraati Fatihatin. Biqiraati Fatihatil kitab. Abu Sa'id Al-Khudri suatu ketika, saudara, pernah meruqyah orang yang digigit kalajengking dengan membaca suratul Fatihah idda marrat, beberapa kali, ijtihadan minhu, sesuai dengan ijtihadnya. Nabi enggak pernah ngajarin, saudara. Walaysa tauqifan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah ngajarin. Fasa'alahu. Kemudian, saudara, Nabi bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu itu ruqyah? Abu Sa'id, dari mana kamu tahu itu ruqyah? Padahal Nabi enggak pernah ngajarin. Kemudian dijawab oleh Abu Sa'id, "Ya Rasulullah, ma daritu annaha ruqyah." Aku enggak tahu itu ruqyah, cuman ijtihad aja. Dan akhirnya dibetulin oleh Nabi, fa'agarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id? Meruqyah orang digigit kalajengking dengan membaca surat Al-Fatihah beberapa kali untuk diobati, sampai orang tersebut ternyata akhirnya baik, saudara. Ternyata perbuatan tadi nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Berarti kalau nggak pernah diajarkan oleh Nabi, bid'ah bukan? Ruqyahnya Abu Sa'id bid'ah bukan? Tapi agarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sarat sunnah, saudara. Nah, begitu juga yang terakhir, al-akhir, yang asyir, hadis Kharijah ibn Salat, saudara. Karena li Kharijah ini sahabat Nabi, ammun, dulu dia punya seorang paman. Marra biqaumin, dia pernah lihat suatu kaum di suatu perkampungan. Wa indahum majnun, dan orang di kampung itu ada satu orang gila. Mausukun fil hadid, yang diikat dengan besi, saudara, dirantai. Faraqahu bi Fatihatil kitab salatata ayyam. Kemudian diruqyah, diobatin dengan membaca surat Al-Fatihah selama 3 hari. Fi kulli yaumin marratin, tiap hari 2 kali baca Fatihah. Dibacain tuh orang gila, saudara. Fabara'a, sembuh. Fa'atahu mi'ata syat. Saking curangnya ini keluarga di kampung tersebut, si Majnun ini dalam 3 hari bisa baik, orang gila, saudara. Akhirnya dikasihlah dia 100 ekor kambing, saudara. Nah, tapi kemudian, saudara, pamannya Kharijah inilah ragu. Fa'atan Nabi alias Allah. Datang ke Nabi, boleh gak nih? Nih, nerima kambingnya halal apa enggak nih? Ini kan takutnya kayak dukun ya, kawan. Ini habis dibacain, dapat kambing, halal enggak nih? Halal atau haram? Nah, tapi apa kata Nabi? Qul faman akala bi ruqyati batilin faqad akalta bi ruqyati haqqin. Kata Nabi, makan. Memang ada orang-orang yang nyari makan dengan jalan ruqyah yang batil, itu haram. Para dukun, saudara. Tapi kau memakan hasil ini dengan cara yang betul, ruqyatu haqqin. Cara ruqyahmu betul dengan ayat Al-Qur'an, halal, terima, makan. Nah, saya mau tanya, berarti yang dilakukan itu bukan diajarin sama Nabi pada awalnya. Bid'ah bukan? Bid'ah, saudara. Tapi saya mau tanya, nah, kemudian diterima tidak oleh Nabi? Diterima. Kalau sudah diterima menjadi sunnah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 29, saudara. Saya rasa cukup sampai di sini. Bid'ah ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, saudara, kita akan lanjutkan. Memang ini bahannya panjang sekali, saudara. Panjang sekali. Kalau sudah bicara tentang bid'ah ini panjang sekali. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan sampai kita ngambil kesimpulan. Nanti di bab terakhir, fil akhir, saufa nara al-fatawa al-mu'asirah min ulama'il wahhabiyah allati ajazat ba'dul a'mal. Saudara, kita akan lihat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi minas Saudiyah, dari Saudi, saudara, yang pada akhirnya mereka ajazat, fatwahum ajazat ba'dul a'mal al-mubtadi'ah fi za'mihim. Jadi yang dulu mereka bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ternyata sekarang mereka yang kerjakan itu semua, ya. Ada di kitab kita dan nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nah, ini karena pelajarannya belum selesai, jangan ada yang bertanya dulu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, silakan nanti Anda kumpulkan. Catat aja kalau ada pertanyaan. Pertemuan hari Selasa yang akan datang, kita selesaikan materinya dan kita buka tanya jawab insya Allah. Ila hadzal qadar.
naktafi. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lakum wa an yaftaha alaina wa alaikum abwabal ulumin nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Persilakan Habib Hanif.